Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 tahun tergerus longsor, ruas jalan kabupaten di Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang yang tak kunjung diperbaiki nyaris putus. 2 bayi di Kabupaten Bogor dan Cirebon yang lahir bertepatan dengan ulang tahun ke-35 SCTV dapat uang dan bingkisan dari SCTV. Siswa SMA Jepang yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia ikut lomba 17-an. Dua bayi di Kabupaten Bogor dan Cirebon lahir bertepatan dengan ulang tahun ke-35 SCTV hari Minggu tanggal 24 Agustus. Kedua orang tua pun mendapatkan kejutan hadiah uang dan perlengkapan bayi dari SCTV. Azan dari sang ayah menandai lahirnya bayi laki-laki bernama Kazil Asrafin. Usai lahir secara normal di bidan Kampung Cipicung, Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor, Minggu 24 Agustus pukul 1:30 dini hari. Kebahagiaan kedua orang tua pun bertambah karena mendapatkan bingkisan dari SCTV karena sang bayi lahir bertepatan dengan ulang tahun ke-35 SCTV. Bahagia banget yang tadinya HPL-nya kan 17 Agustus ternyata mundur jadi 24 Agustus bertepatan dengan ulang tahunnya SCTV. Nggak nyangka banget, kita malah justru nggak tahu kalau ada bantuan seperti ini dari SCTV. Tidak hanya di Bogor, kejutan bayi HUT ke-35 SCTV juga menyambangi pasangan Abdul Soleh dan Santi Mutiara di Puskesmas Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Santi Mutiara, sang ibu melahirkan putrinya Minggu pagi tepat pukul 5.30. Anak kedua pasangan buruh dan ibu rumah tangga tersebut lahir normal dengan berat 3,3 kg dan panjang 51 cm. Kejutan bahagia dari SCTV pun membuat sang ibu terharu, apalagi saat ini suaminya tengah berjuang mencari nafkah di luar Jawa. Masya Allah, tabarakallah, saya bangga sekali, saya terkejut, ya Allah. Saya nggak nyangka tiba-tiba ada kejutan sebesar 5 juta, ya Allah. Sementara suami nggak ada kan lagi kerja. Saya bersyukur banget, semoga SCTV makin sukses, makin jaya, makin bermanfaat untuk semuanya, makin sukses. Pokoknya terima kasih banyak SCTV. Tidak hanya Santi yang kaget dan bahagia, bidan Puskesmas Pabedilan pun tak menyangka didatangi tim kejutan bayi HUT ke-35 SCTV. Ya ini kan hari libur ya Pak, kaget banget sih untuk kita petugas ya kaget mau ada apa ini. Oh ternyata hari ini tuh bertepatan dengan ulang tahun SCTV. Jadi tadi saya komunikasikan sih sama Ibu Santi, nanti mau ada liputan dari SCTV seperti itu. Bu Santi sempat kaget. Nggak nyangka juga Bu ya? Nggak nyangka Bu bidannya juga. Selain mendapatkan uang persalinan senilai 5 juta rupiah, Santi Mutiara juga mendapatkan bingkisan perlengkapan bayi dari sejumlah sponsor acara ini. Iwan Kurniawan dan Maruli Habibi melaporkan dari Kota Bogor dan Kabupaten Cirebon. Memeriahkan HUT RI, salah satu sekolah di Kabupaten Bogor mengikutkan pelajar SMA asal Jepang yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia dalam sejumlah perlombaan khas 17-an. Mereka berbaur dengan pelajar Indonesia. Ada yang berbeda pada acara perayaan peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka di Sekolah Pilar Indonesia Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini. Tak hanya diikuti siswanya, lomba dan pertunjukan kesenian yang disajikan juga diikuti oleh pelajar dari SMA Ritsumeikan Kaisho Hokkaido, Jepang. Mereka mengikuti program pertukaran pelajar di sekolah ini. Selama mengikuti program pertukaran pelajar,
Siswa SMA dari Jepang belajar tidak hanya mata pelajaran kurikulum Indonesia, mereka juga belajar kesenian tradisional Indonesia. Dan pada kesempatan perayaan HUT RI Sabtu lalu, remaja Jepang ini menunjukkan kemampuannya memainkan alat musik kolintang dan gamelan. Tak hanya itu, pelajar Jepang juga mengikuti lomba 17-an, mulai dari lomba estafet berjalan dengan kardus, pertandingan voli balon air dengan sarung, estafet mengisi air dengan wajah ditutup corong, estafet berjalan dengan tempurung kelapa, dan balap karung, juga sejumlah lomba unik lainnya. Pihak sekolah berharap pertukaran pelajar Jepang ke Indonesia bisa menumbuhkan hubungan saling memahami dan saling menghargai di antara pelajar SMA dari kedua negara. Hari ini anak-anak tadi bersama-sama dengan teman-temannya dari Sekolah Risumekan Hokkaido, Sapporo, Jepang untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya melalui game-game, dan mereka tadi juga bermain musik-musik tradisional Indonesia. Nah, saya berharap bahwa melalui kerjasama pertukaran pelajar ini, anak-anak bisa saling belajar ya budaya, cara hidup, dan bagaimana tantangan ke depan supaya bisa saling sharing, saling diskusi seperti itu. We don't know much about Indonesia, but so since I came here, and the students and I realized how kind you are, and how caring and how supportive and you are, and so I hope this relationship will be closer and stronger in the future. Mengikuti program pertukaran pelajar, para siswa dari Jepang juga merasa senang bisa belajar banyak tentang budaya Indonesia dan menjalin persahabatan lintas negara dan budaya. As a high school student, it's my first time going to Indonesia, and it's really kind of scary for me. But the food here is really delicious. The programming here is really amazing, fascinating. We can know about each other's culture, both culture, and also by having relations between us, it will have a good effect on our relations between country. Kedua belah pihak baik sekolah di Indonesia maupun Jepang berharap pertukaran pelajar akan semakin mempererat tali persahabatan serta memperkaya pengalaman belajar bagi seluruh siswa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dion berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.